Dan akhirnya gue tertidur. Astagfirullahaladzim, ya Allah, entah apa yang terjadi. Gue juga heran. Gue terjaga saat mendengar azan subuh sekitar pukul 4.30 pagi. Dan suasana masih pada gelap. Dan gue lihat sekelilingnya ternyata gue tidur di pinggir jalan. Dan tidak ada warung di sekitar itu. Jantung gue berdebar-debar. Gue lihat restoran itu pun sudah tutup. Lampu juga sudah dipadamkan. Badan gue menggigil, gemetar, dan tanpa pikir panjang, gue lari meninggalkan tempat itu, menuju suara azan yang tidak terlalu jauh dari lokasi gue terbangun. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam channel Lakon Hari Ini. Lakon hari ini adalah lakon misteri yang berjudul Warung Misterius di Lintas Sumatera. Nama gue Rian. Gue adalah anak perantauan dari Sumatera. Gue udah 2 tahun tinggal di Jakarta. Gue gawe di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Selipi, Jakarta Barat sebagai supervisor. Saat memasuki masa pandemi corona, pusat perbelanjaan banyak yang tutup. Tidak terkecuali dengan tempat gue bekerja. Gue terpaksa akan dirumahkan sekitar 3 minggu. Dan gue minta izin sama manajer gue untuk pulang kampung ke Sumatera Selatan. Manajer gue akhirnya setuju. Pada hari yang udah gue rencanakan, gue naik bus dari Rawamangun untuk balik ke kampung di daerah Sumatera Selatan. Singkat cerita, bus mulai berjalan sekitar pukul 7 malam. Dan tidak terasa 2 jam kemudian, tibalah gue di penyeberangan Merak Bakahuni. Penyeberangan antar pulau itu hanya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam. Dan tibalah gue di Lampung. Bus melaju lagi, dan tidak terasa gue udah ngantuk berat. Gue lihat jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Dan akhirnya gue tertidur. Tiba-tiba bus berhenti di sebuah rumah makan besar dan gue terbangun. Gue lihat jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Gue coba bertanya kepada penumpang di kursi sebelah. Pak, kita sudah sampai mana ya? Tanyaku kepada penumpang lain. Masih di daerah Lampung Tengah. Emang Mas mau kemana? Oh, saya mau ke Palembang, Pak. Kalau Bapak? Saya jauh, Mas. Saya ke Jambi. Ayo kita turun dulu, kita makan, kata si bapak itu. Gue tuh orangnya seneng banget yang namanya dokumentasi. Setiap tempat yang gue hampiri, umumnya selalu ada dokumentasi berupa foto. Sebelum masuk restoran, gue selfie-selfie terlebih dahulu. Hampir setiap sudut restoran gue foto. Tapi ada satu patung di depan pintu gerbang restoran yang membuat gue tertarik untuk berselfie ria. Setelah puas berselfie, akhirnya gue melihat menu makanan yang tersaji di lemari kaca. Sepertinya gue kurang selera melihat menu yang dipajang. Gue coba berjalan keluar restoran dan melihat-lihat apakah ada warung dekat sini. Tidak terlalu jauh gue melihat ada warung nasi di seberang jalan. Gue putuskan untuk ke sana. Ya, siapa tahu ada menu yang bikin gue selera. Bu, ada menu apa? Ada ayam goreng, ikan, telur, soto ayam juga ada, Mas. Udara dingin yang membuat gue jadi lapar dan ingin sekali makan makanan yang panas dan berkuah. Dan akhirnya gue pesan soto ayam. Bu, saya pesan soto ayam sama nasi putih dan teh manis anget ya. Baik, Mas, begitu sahutan si ibu pemilik warung. Sekelebat gue melihat ada wanita berambut panjang sebahu dengan baju kaos berwarna putih sedang asik di dapur. Gue mencoba memberanikan diri untuk menanyakan siapa wanita itu kepada si ibu penjaga warung. Bu, cewek yang di dapur itu siapa? Anak ibu ya? Oh, itu Wulan anak saya. Oh ya. Situasi di warung itu sebenarnya tidak terlalu sepi. Waktu gua masuk, ada 2 orang yang sedang makan.
Tapi kedua orang tersebut sudah pergi. Setelah basa-basi dan akhirnya si Wulan keluar dengan membawakan air teh manis hangat pesanan gue. Sambil melahap soto ayam yang enak banget, gue mencoba berkenalan dengan Wulan. "Dek, boleh kenalan?" Wulan hanya tersenyum dan menyodorkan tangannya sambil menyebut namanya. "Saya Wulan, Mas." Hati gue deg-degan banget. Setelah gue lihat dari dekat, Wulan tuh manis banget orangnya. Ramah pula. Setelah soto ayam ludes gue makan, gue coba menghampiri Wulan yang duduk di samping warung. Dan kebenaran ada kursi panjang yang lebar cocok buat rebahan sebentar. Ya, otak playboy gue udah mulai jalan nih kayaknya. Tak terasa perbincangan gue sama Wulan cepat mencair. Dan hawa ngantuk sudah mulai menerjang wajah gue. Gue kepingin rebahan sebentar. Biasanya bus istirahat itu sekitar 1 jaman. Dan gue minta tolong ke Wulan untuk membangunkan gue jika sudah ada panggilan bus akan berangkat. Dan akhirnya gue tertidur. Astagfirullahalazim, ya Allah, entah apa yang terjadi. Gue juga heran. Gue terjaga saat mendengar azan subuh sekitar pukul 4.30 pagi. Dan suasana masih pada gelap. Dan gue lihat sekelilingnya ternyata gue tidur di pinggir jalan. Dan tidak ada warung di sekitar itu. Jantung gue berdebar-debar. Gue lihat restoran itu pun sudah tutup. Lampu juga sudah dipadamkan. Badan gue menggigil, gemetar. Dan tanpa pikir panjang, gue lari meninggalkan tempat itu. Menuju suara azan yang tidak terlalu jauh dari lokasi gue terbangun. Di depan masjid ada beberapa orang yang hendak sholat subuh. Dan mereka heran melihat gua lari terbirit-birit ke arah mereka. Dengan suara terbata-bata, gua minta bantuan kepada jamaah masjid tersebut. Mereka meminta gua untuk menenangkan diri dan berwudu serta sholat bersama. Ya, singkat cerita, akhirnya gua menceritakan apa yang gua alami barusan. Salah satu jamaah masjid, sebut saja Pak Joko. Ia menceritakan bahwa benar dulu sekitar 1 tahun yang lalu ada warung di tepi jalan itu. Dan pemiliknya adalah Pak Darto yang kerja di perkebunan kelapa sawit. Ibu dan anak perempuannya berdagang di sana. Dan biasanya jam 9 malam sudah tutup. Dan pulang ke rumahnya di desa seberang 1 kilo dari sini. Namun nasib naas menimpa ibu dan anaknya. Suatu malam mereka mau tutup dan tiba-tiba bus luar kota menghantam warung mereka. Dan Wulan mati seketika. Kepalanya hancur tertabrak dan badannya tergilas roda bus. Gua terdiam mendengar cerita Pak Joko itu. Badan gua gemetar sekaligus iba dengan apa yang terjadi terhadap mereka. "Lalu si ibu warung itu gimana, Pak? Mati juga?" tanya gua kepada Pak Joko. "Oh tidak, si ibu itu selamat. Kebenaran ia ada di dapur dan lolos dari kecelakaan yang tragis itu. Namun ia depresi dan menjadi setengah gila melihat anak semata wayangnya mati dalam keadaan seperti itu. Dan menurut informasi Pak Darto, si ibu akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa untuk memulihkan kondisi mentalnya. Semenjak kejadian itu, banyak kecelakaan yang terjadi di sekitar wilayah ini. Dengan cerita yang aneh-aneh," ujar Pak Joko. "Aneh gimana, Pak?" "Ya aneh, seperti melihat gadis nyebrang lah, atau melihat gadis menangis di tepi jalan lah. Ya pokoknya macam-macam." Begitu kata Pak Joko. Tak terasa akhirnya sinar matahari sudah menampakkan dirinya. Dan gua putuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman gua di Palembang. Dengan menumpang bus yang lain. Sambil menunggu bus, gua coba mendekati lokasi warung yang semalam gua hampiri. Di sana hanya ada puing-puing saja. Tidak ada bangunan sama sekali. Dan di belakang hanya semak belukar dan kebun sawit. Tak berapa lama bus yang gue tunggu akhirnya tiba. Gue naik dan duduk di bagian tengah. Dan kebenaran pagi itu tidak terlalu ramai penumpang.
Di dalam bus gue ingat akan sesuatu. Ya, foto dokumentasi. Gue ingat banget gue selfie dekat patung di depan gerbang restoran. Dan background di belakang gue adalah jalan raya, sejajar dengan warung nasi tadi. Buru-buru gue ambil HP yang ada di tas ransel. Dan alangkah terkejutnya gue melihat 2 foto selfie gue di dekat patung itu. Foto pertama terlihat ada warung dengan cahaya lampu penerangan yang remang-remang. Nah, foto kedua, ini yang membuat jantung gua berhenti mendadak. Kali ini latar belakang warung sudah tidak ada, diganti dengan sesosok bayangan putih tepat berdiri di pinggir jalan. Tubuh gua kembali gemeteran dan akhirnya gua delete semua foto-foto itu. Dan tak terasa, akhirnya gue tiba di kampung halaman. Masa cuti gue akhirnya habis dan gue harus balik lagi ke Jakarta. Tentu akan melintasi jalur lintas Sumatera lagi, di mana warung itu pernah berada. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Bus akan memasuki wilayah di mana warung tersebut pernah ada. Ya, saat melintas, gue lihat sih gak ada apa-apa. Hanya semak belukar. Di dalam hati gue juga berdoa. Semoga Wulan bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bus terus melaju dan tibalah gue di penyeberangan Bakahuni. Sekitar pukul 4 pagi. Tiba-tiba HP gue bergetar. Itu pertanda ada pesan WhatsApp yang masuk. Setelah gue buka, pesan itu ternyata dari nomor yang tidak gue kenal. Terus gue buka pesannya. Dan ternyata pesan itu berupa kiriman foto. Astagfirullahaladzim. Setelah gue download ternyata kedua foto itu muncul lagi guys. Foto warung dan foto sesosok baju putih. Gue gak paham apa yang maksud dari semua ini. Gue hanya bisa istighfar dan berdoa. Semoga gue dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dulu kisah warung misterius di jalur lintas Sumatera. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang gue ceritakan. Wassalam.